rabies yang menyerang penderita HIV/AIDS akan menjadi sulit disembuhkan karena pasien tersebut tidak mempunyai sistem kekebalan tubuh yang optimal untuk menetralisir virus. Virus rabies hanya mampu menembus ke dalam tubuh melalui luka. Air liur anjing penderita rabies yang menempel pada kulit yang utuh tanpa adanya luka secara ilmiah tidak mampu menimbulkan infeksi rabies. Melalui luka, virus akan masuk ke dalam jaringan otot dan terus menyebar ke otak melalui jaringan sistem syaraf. Lokasi gigitan amat berpengaruh terhadap timbulnya gejala rabies. Semakin dekat luka gigitan dengan otak, maka gejala kelumpuhan syaraf akan semakin cepat terjadi. Secara sederhana, luka gigitan anjing gila di lengan lebih berbahaya daripada gigitan di kaki. Gejala utama yang nampak dari infeksi rabies adalah gejala syaraf, yaitu kejang, kelumpuhan, takut sinar matahari dan air. Selain itu, gejala infeksi umum seperti demam dan bengkak, serta nyeri pada lokasi gigitan pasti akan terjadi. Salah satu diagnosis pasti apakah seseorang terinfeksi rabies akibat gigitan anjing adalah dengan melihat kondisi anjing penggigitnya. Jika ada kasus anjing yang menggigit manusia, sebaiknya dilaporkan kepada Dinas Pertanian atau Peternakan Kota. Anjing penggigit harus diobservasi dan dikarantina di kandang khusus. Anjing yang mati dalam kurun waktu 14 hari setelah menggigit dipastikan menderita rabies dan dilakukan pemeriksaan bedah bangkai untuk memeriksa otak anjing tersebut. Anjing penderita rabies pasti ditemukan negeri baris di jaringan otaknya. Salah satu langkah untuk mengendalikan penularan rabies pada manusia adalah melakukan vaksinasi rabies kepada seluruh anjing dalam satu daerah, serta mencegah anjing melakukan kontak dengan anjing liar, serigala, monyet liar, dan kelelawar. Di Indonesia, perkumpulan penggemar anjing banyak ditemui di kota-kota besar. Biasanya anjing-anjing yang dipelihara merupakan anjing terlatih, sehat, dan bebas rabies. Bahkan anjing-anjing tersebut diikutsertakan dalam berbagai lomba dan ketangkasan. Dalam Islam, menurut mazhab Imam Syafi'i, seluruh tubuh anjing adalah najis, termasuk bulu dan air liurnya. Apabila terkena anjing, baik bulu maupun air liurnya, maka menjadi hal yang najis dan harus disucikan apabila ingin menjalankan ibadah. Sebagian mazhab yang lain menyebutkan, anjing masih boleh dipelihara dengan tujuan sebagai binatang pemburu. Bahkan hasil buruan anjing adalah salah satu sumber makanan yang halal. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, apabila kamu melepas anjing yang terlatih dengan menyebut nama Allah, makanlah tangkapannya sekalipun buruan itu mati di tangkapannya. Kecuali jika anjing-anjing itu memakan tangkapannya, maka janganlah kamu makan pula. Karena aku khawatir dia menangkap buruan itu untuknya sendiri. Atau kalau ada anjing lain yang menyertainya menangkap, jangan pula kamu makan. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengharamkan untuk memelihara anjing, kecuali anjing yang digunakan untuk berburu dan menjaga ternak atau ladang. Barang siapa memanfaatkan anjing yang bukan untuk menjaga hewan ternak atau bukan untuk berburu, maka setiap hari pahala amalannya berkurang sebesar 2 kirot, di mana 1 kirot itu lebih besar dari bukit Uhud. Menurut Islam, air liur anjing termasuk dalam najis mughladah atau najis berat. Salah satu cara untuk mensucikan diri dari najis ketika terkena air liur adalah membasuhnya dengan air hingga 7 kali dan salah satunya memakai tanah atau debu yang suci. Jika kita kaji lebih mendalam, inilah salah satu bentuk perlindungan Islam terhadap umat muslim atas sebuah bahaya. Dalam tubuh anjing, virus rabies akan terkontaminasi di dalam air liur. Hanya air liurlah sumber penularan rabies, baik dari anjing, kucing, kelinci, monyet, serta serigala liar. Kajian ilmiah membuktikan bahwa virus rabies hanya bisa hidup di air liur dan sistem syaraf saja. Virus rabies tidak akan mampu menginfeksi ketika berada di lingkungan, khususnya ketika kontak dengan tanah. Salah satu sifat tanah adalah mengeringkan, sehingga air liur anjing yang mengenai kulit akan menjadi kering ketika kita membasuhnya dengan tanah. Dan virus rabies tersebut akan kehilangan kemampuan menginfeksi ketika berada di dalam lingkungan yang kering. Virus yang berada di bulu atau kulit anjing secara ilmiah bukanlah penyebab infeksi rabies.
Sehingga dalam mazhab Maliki dan Hanafi, bagian najis dari najis adalah air liurnya saja, bukan tubuhnya. Dalam hadis riwayat Bukhari lainnya, Rasulullah telah bersabda, ada 5 macam hewan yang jika dibunuh maka tidak akan ada masalah, yaitu burung gagak, burung raja wali, tikus, kalajengking, dan anjing yang menggigit. Jika kita kaji lebih dalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan petunjuk dalam menangani kasus anjing rabies. Anjing yang terkena rabies boleh dibunuh atau dimusnahkan. Prinsip ini secara ilmiah disebut dengan eradikasi hewan carrier atau pemusnahan hewan pembawa penyakit. Tujuan dari eradikasi hewan carrier adalah mencegah terjadinya wabah rabies dalam sebuah daerah.